Emang iya ya kalau child free itu anti aging alami. Emang kalau punya anak pasti hidupnya tuh stres gitu, pasti kurang tidur. Terus kalau udah keriput nanti nggak punya uang buat botox. Berawal dari komentar netizen di salah satu postingan Gita Saf yang memuji Gita Saf tuh awet muda banget, dibales nih sama Gita Saf kalau dia tuh awet muda karena nggak punya anak. Jadi katanya nggak punya anak itu anti penuaan alami. Jadinya dia bisa tidur 8 jam setiap hari tanpa stres denger tangisan anak. Dan kalau udah punya kerutan nanti, kalau udah keriput, dia akan punya uang untuk bayar botox. Nah, kira-kira kayak gitu ya balasan komentar dari Gita Saf yang akhirnya bikin rame nih di sosmed. Sebelum kita bahas tentang pro dan kontra mengenai hal tadi, aku mau kasih tahu dulu nih, emang Gita Saf itu siapa sih? Namanya Gita Savitri Dewi, biasanya emang disebut Gita Saf. Dia lahir di Palembang 27 Juli 92 dan sempat kuliah di Jerman dengan jurusan kimia murni. Gita Saf ini YouTuber yang awal buat konten tuh dia nge-cover lagu, terus di tahun 2017 dia nulis buku judulnya Rentang Kisah, di mana buku itu menceritakan hidupnya selama kuliah di Jerman. Tahun 2018 Gita Saf nikah dengan Paul Andreas dan di 2021 Gita Saf dan suaminya mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk child free. Menurutnya punya anak itu suatu pilihan hidup dibanding sebuah kewajiban. Nah, jadi dia memilih untuk child free nih. Dan menurut dia juga menikah itu bukan cuma tujuannya, bukan cuma untuk mendapatkan keturunan. Nah, dari saat itu, waktu itu aja tuh netizen udah rame nih ngomongin keputusannya itu. Apalagi yang sekarang ya, dimana dia bilang kalau nggak punya anak itu anti penuaan alami. Lebih rame lagi. Tapi sebenarnya benar nggak sih kalau nggak punya anak itu anti aging alami? Dan apa aja ya komentar netizen, tanggapan netizen mengenai hal itu? Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Analisis yang dikumpulkan dari hampir 2.000 wanita usia reproduksi di US mengungkapkan kalau wanita yang sudah melahirkan itu DNA-nya menua. Jadi ada penanda genetik yang berubah dan menunjukkan kalau mereka mengalami penuaan sel yang dipercepat secara signifikan. Ada penelitian juga yang melihat kalau telomer, bagian sel dalam manusia yang mempengaruhi penuaan, nah selnya itu jadi lebih pendek kalau di wanita yang sudah melahirkan. Pakar meyakini makin panjang telomer, kesehatan akan lebih baik dan bikin orang jadi lebih panjang umur. Jadi telomer ini molekul yang bertindak sebagai tutup di ujung kromosom dan membantu untuk melindungi informasi genetik dalam sel supaya nggak memburuk seiring berjalannya waktu. Jadi mengenai pernyataan child free itu anti aging alami yang dibilang sama Gita Saf itu nggak sepenuhnya salah. Memang orang yang belum melahirkan itu lebih muda ya dibanding yang udah melahirkan. Tapi apakah berarti yang udah punya anak dan yang punya anak tuh jadi cepet tua dan sakit-sakitan? Kan nggak juga. Di luar sana banyak nih ibu-ibu yang kelihatannya tuh awet muda dan tetap energetik dan ya nggak kelihatan tua gitu. Kalau nggak melahirkan itu bisa menjadi faktor awet muda, bukan berarti nggak melahirkan itu, nggak punya anak itu adalah determinan tunggal terhadap kondisi awet muda. Bisa ada banyak faktor lain, misalnya mengadaptasi gaya hidup sehat, karena punya uang untuk perawatan, dan tentu saja alasannya ada pengaruh genetik ya. Kalau soal tidur 8 jam nih, aku yakin sih banyak orang tua yang masih bisa tidur 8 jam per hari, apalagi yang pakai neni ya, yang punya asisten rumah tangga, yang punya babysitter. Ada yang bantuin urusan rumah tangga dan ngurus anak nih, tanggung jawabnya bisa dibagi-bagi, jadi ya masih bebas juga, masih bisa tidur cukup juga. Nah terus nih, nggak mesti child free kok untuk bisa kaya dan awet muda dan lebih bebas. Semua itu juga bisa didapetin sama yang punya anak juga, kalau punya resource yang cukup ya. Nah dan banyak juga nih orang yang nggak punya anak tapi nggak bisa tidur cukup karena tuntutan lain, misalnya tuntutan pekerjaan. Waktu luang orang kan beda-beda ya, tergantung tingkat tanggung jawabnya, tergantung prioritasnya, bukan tergantung punya anak atau enggak. Lagi-lagi punya anak tuh bukan determinan tunggal yang bikin waktu tidur kita kurang. Sheila Marcia, selebriti berusia 33 tahun, punya anak tapi tetap kelihatan cantik, awet muda, dan kata netizen badannya body goals banget. Nah beberapa hari yang lalu dia tuh sempat bikin video TikTok di akun TikTok pribadinya, dan banyak netizen yang komen bawa-bawa Gita Saf nih di kolom komentar tentang anti-aging. Karena ya tuh lihat aja Sheila Marcia nih tetap kelihatan awet muda gitu.
Begitu juga sebaliknya, yang nggak punya anak juga bisa aja mengalami penuaan dini. Biasanya ya karena faktor uang dan lifestyle. Kalau orang nggak punya anak tapi kerjaannya begadang, makan nggak teratur, ya jadinya rentan juga ngalamin penuaan dini atau gampang sakit juga. Nah terus nih, sebenarnya apa sih yang diperdebatin netizen di sosial media tentang statementnya Gita Saf ini? Ya kalau dibaca-baca sih ya, netizen tuh sebenarnya kontra dengan pilihan hidup Gita Saf. Mereka cenderung nggak setuju kalau soal ide child free ini, dan mereka juga bilang kalau nanti kalau nggak punya anak, nanti Gita Saf nggak ada yang nguburin lah, nggak ada yang doain supaya rezekinya lancar, atau ada juga yang komen katanya anak itu kan anugerah gitu, jadi Gita Saf rugi kalau nggak punya anak. Nah, Gita Saf tuh dibilang kayak dia tuh nggak akan bisa ngalamin kebahagiaan ketika ngelihat anak sendiri lahir ke dunia gitu. Nah, tapi sebenarnya semua orang tuh bebas memilih nggak sih mau punya anak atau enggak. Mau ada benefit atau sebuah nilai plus yang terlewat karena nggak punya anak, ya sebenarnya nggak salah kan. Kebahagiaan punya anak itu meskipun secara umum dipersepsikan happy, tapi ya karena pengalaman subjektif bisa aja nggak happy punya anak. Bahkan beberapa netizen pun sempat bilang kalau suami Gita Saf ini mandul atau gay, dan sampai minta dibuktiin kalau nggak mau dicap mandul, fotoin hasil keterangan USG, analisa sperma, dan lain-lain. Nah, tapi dari komentar itu suami Gita Saf, Paul Partohap ini nggak nanggepin dengan serius sih. Dia malah bertanya-tanya, ini serius nggak sih nanyanya, paling bercanda doang kan. Nah, kata Paul sih kalau komen-komen yang ngatain dia itu udah dia maafin karena dia ngerti orang-orang yang ngetik itu lagi dalam keadaan emosi. Dari permasalahan ini, netizen juga jadi lumayan ngegali ini masa lalu Gita Saf. Dan netizen nemuin bahwa dulunya Gita Saf pernah pengen punya 2 anak. Selain itu juga ada yang nemuin curhatan Gita Saf yang resah nih tentang keluarganya sendiri, salah satunya dan ibunya. Jadi beberapa orang berspekulasi bahwa Gita Saf ini punya trauma di masa kecilnya, atau figur ibu di masa mudanya kurang baik sampai bikin dia nggak mau punya anak. Dan nggak sedikit juga yang berempati ke Gita Saf terkait hal ini. Tapi sebenarnya apapun alasannya, itu kebebasannya Gita Saf sebenarnya, preferensi personal, toh badan dia, dan konsekuensi dari keputusannya juga yang nanggung dia. Di sisi lain, Gita Saf juga sebenarnya nggak perlu menjustifikasi pilihan gaya hidupnya ke netizen, apalagi dengan ngasih argumen yang lemah dan ofensif ya, pakai bawa-bawa tidur 8 jam, nggak stres denger anak nangis, dan punya uang kalau mau botox. Nah, soalnya ide yang terasa mengancam keberlangsungan manusia itu memang ide yang sensitif, dan mungkin akan selalu sensitif, karena menantang nature manusia atas insting untuk menurunkan gennya. Udah mas, secara ide itu sensitif, disampaikannya secara ofensif. Implying kalau orang yang punya anak tuh nggak awet muda, kurang tidur, stres, dan nggak punya uang buat botox gitu, nggak punya duit. Nah, kayak dia yang bisa liburan terus dan tidur cukup. Nah, kayak gini kan orang merasa terserang gitu. Karena banyak loh orang yang nggak punya anak tapi ya miskin aja, boro-boro mau botox, uang buat sehari-hari masih struggle. Dan ya banyak juga yang punya anak tapi karena uangnya banyak ya bisa melakukan perawatan ini itu dan bisa earning kebebasannya sendiri. Kalau mau identifikasi anti-aging yang paling direct ya sebenarnya genetik, kemudian gaya hidup dan perawatan, dan faktor penentunya lingkungan dan uang of course. Emang ya punya anak itu tanggung jawab yang besar dan jangka panjang, yang bisa jadi emang pengalaman yang stressful, karena itu tanggung jawab yang besar. Tapi kalau orang tua bisa manage dengan baik, misalnya dengan punya asisten rumah tangga, punya babysitter, punya uang banyak gitu, ya sangat mungkin pengalaman dia ngasuh anak itu lebih banyak happy-nya daripada stresnya. Kalau menurut kalian gimana nih tentang hal ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe Geolife plus nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Like dan share this video kalau kamu rasa bermanfaat. Aku Mela pamit dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.